Hai, selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Kami berdoa agar saudara dalam keadaan baik, sehat, dan kuat, dan penuh dengan berkat dari kerajaan surga. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau siapkan hati kami, sambut kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap untuk diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Menjadi terang di tengah kegelapan. Yesaya 60 ayat yang pertama dan ketiga mengatakan demikian. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepadamu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia, agar kita mau beroleh keselamatan di dalam Dia. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang perlu kita renungkan. Apa sebenarnya peran orang percaya di dalam hidup ini? Apa yang Tuhan inginkan kita orang percaya lakukan? Dikatakan bahwa salah satu peran yang harus kita lakukan menurut firman Tuhan adalah menjadi terang di dunia yang sedang dilanda kegelapan. Dunia ini penuh dengan kegelapan. Kegelapan terjadi di dunia ini karena terang tidak bersinar. Kegelapan berkuasa karena orang benar menyimpan terangnya sendiri. Ketika orang benar menjalankan tugasnya sebagaimana panggilannya, maka orang benar itu akan menjadi terang dan harapan di tengah dunia ini. Mengapa saat ini orang Kristen masih hidup di dalam kegelapan? Yang pertama saya pelajari karena tidak menghidupi dan tidak melakukan firman. Hanya mendengar firman di gereja, firman atau khotbah yang didengar tidak dilakukan dalam kehidupan sehari. Sehingga firman terang firman itu tidak menerangi orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, karena percaya sama Tuhan masih di mulut. Orang yang percaya yang tidak dibuktikan di dalam perbuatan kehidupan sehari-hari, tingkah lakunya berbeda dengan perkataannya, tingkah lakunya, perbuatannya berbeda dengan apa yang diomongin. Saya beri nama dengan percaya Tuhan masih di mulut, belum di hati, belum di pikirannya. Yang ketiga, karena tidak mengenal Tuhan secara benar. Jika kita mengenal Tuhan secara benar, maka kita dapat mengerti bagaimana cara kerajaan surga bergerak, bagaimana firman itu dapat disampaikan, bagaimana Tuhan menjawab doa kita, bagaimana Tuhan menyelesaikan permasalahan kita. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita orang Kristen dapat menjadi terang di tengah kegelapan dunia? Yang pertama, Alkitab mengatakan dalam Amsal 18 ayat yang ke-21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Orang Kristen tidak dapat menjadi terang jika tidak dapat menjaga perkataannya. Kita menjadi terang di saat orang-orang terbiasa ngomong kasar, ngomong jorok, ngomong perkataan-perkataan yang menjatuhkan iman, perkataan pesimis. Perkataan kita adalah perkataan iman, perkataan kehidupan, perkataan yang membangun, perkataan yang memberikan kekuatan. Maka di situ orang Kristen dapat menjadi terang. Dengan cara apa? Menjaga perkataan kita. Mari sadari perkataan kita dapat mengubah hidup seseorang. Perkataan kita dapat memberkati hidup seseorang. Yang kedua, bagaimana orang Kristen dapat menjadi terang di tengah dunia? Harus dapat membedakan. Yang kedua, tahu bedanya antara bereaksi dengan merespon. Reaksi adalah sebuah stimulus atau pengaruh dari luar, sehingga apa yang timbul dari tindakan tidak dipikirkan terlebih dahulu, cenderung mempengaruhi orang lain. Sedangkan respon adalah tindakan yang cenderung dipikirkan terlebih dahulu sebelum kita bertindak. Mari putuskan untuk merespon dengan sudut pandang kerajaan surga, bukan merespon dengan sudut pandang dunia. Yang ketiga, yang terakhir, bagaimana orang Kristen dapat menjadi terang di tengah kegelapan dunia? Dengan menjadi orang yang murah hati. Lawan kata dari murah hati adalah pelit atau kikir. Orang yang memurah hati akan memberi tanpa menghitung atau memperhitungkan. Membangun sebuah kebiasaan murah hati akan membuat kita menjadi orang yang disukai orang lain. Ketika Tuhan memberkati kita, kita dapat memberkati orang lain. Kita latih gaya hidup murah hati ini, agar pelan tapi pasti akan banyak orang datang mendengar tentang kemurahan hati saudara. Mereka akan mulai bertanya,
siapa Yesus saudara. Berapa bulan yang lalu atau berapa tahun yang lalu ketika pandemi baru pertama kali muncul di Indonesia, ada seseorang perempuan yang memberikan pizza begitu banyak. Dia pre-order di sebuah layanan transportasi yang kita tahu sekarang punya saudara. Dia beli dan tukang pizzanya beli, datang ke tempatnya, dan selesai tukang pizzanya tanya mau diantar kemana, karena alamatnya diubah. Oh, buat bapak aja. Lu buat saya? Iya, buat bapak sama buat anak-anak biar bisa makan pizza. Dan tukang gojek itu terharu, dia foto, dia taruh di statusnya, dan tukang gojek yang lain pada lihat, jadi viral. Dan saya suka sekali ketika viral, wartawan datang. Dan ketika kenapa saya suka sekali? Karena perempuan tersebut ternyata anak Tuhan. Dari namanya jelas anak Tuhan. Dan dia bilang, kenapa begini? Karena Tuhan sudah baik sama saya. Saya mau baik sama orang lain. Bagi saya itu khotbah terbaik yang pernah didengar oleh orang-orang di luar, bukan orang Kristen. Saya percaya kita dapat menutup telinga orang akan perkataan kita. Manusia bisa menutup telinga akan perkataan kita, tapi mereka tidak dapat bisa menutup mata atas perbuatan kita. Action speak louder. Saya percaya perbuatan berteriak lebih kuat dari hanya sekedar perkataan. Ketika orang Kristen menjadi terang dalam dunia ini, maka kegelapan tidak akan ada. Maka kita akan hidup di bumi seperti di kerajaan surga. Jadilah terang, jadilah berkat, jadilah jawaban doa bagi orang lain. Karena yang punya surga, crazy love with you. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai bintang yang bersinar, bagai bintang yang bersinar. Oh Yesusku Tuhan, oh Yesusku, Kaulah segalanya. Mari sama-sama sembah Dia. Seindah pelangi kami tahu, seindah pelangi ku tahu janjimu masa depanku. Kau mengurapiku, kau mengurapiku penuh kemuliaan. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Kaulah segalanya, oh Yesus, Kaulah segala. Sambil angkat tanganmu, di Raja di atas segala raja. Seindah pelangi ku tahu janjimu untuk masa depanku. Kau mengurapiku penuh kemuliaan, bagai